toh? Iya. Allahu Akbar. Sudah 3 rakaat atau 2 ya? 3 rakaat atau 2 atau 3? Allahu Akbar. Di mana duitku itu tadi? Di mana saya simpan? Sampai dia sholat diperiksa kantongnya, Pak. Rakaat kedua belum dia dapat. Rakaat ketiga masih dia cari. Begitu assalamualaikum warahmatullah. Oh, di bawah sadel ku simpan. Maka kalau masalah dalam hidupmu berat, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa bagaimana sholat saya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Masa orang baik sholatnya, sengsara hidupnya? Tuhan apa itu yang kasih sengsara hidupnya orang baik sholatnya? Memang kita sholat, tapi belum sesuai yang Nabi mau. Kadang-kala kita sholat pakaian seadanya. Padahal Allah sudah perintahkan kau sholat dengan berpakaian yang indah. Ayo, Pak, kecil buat Allah kasih kau dunia, kecil. Mau jadi anggota DPR kecil buat Allah, mau lunas hutang kecil buat Allah. Yang penting dekati yang punya dunia, dia kasih kau dunia. Saya akrab dengan Pak Gubernur. Saya datang ke Kepri, landing di Batam. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana kabar? Saya ada di Batam ini Pak Gubernur. Saya mau keliling-keliling wisata, tapi tidak ada mobilku Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, saya lagi di Bintan. Tapi tidak usah cemas Ustadz soal mobil. Tenang aja Ustadz. Pak Gubernur telepon ajudan, ada Pak Ustadz itu di Batam. Kau bawakan mobil, kasih full tangkinya, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 1 jam kemudian datang ajudan. Pak Ustadz, ini ada kiriman mobil dari Pak Gubernur, full bensin, ini ada pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya soal mobil di Batam. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Iya toh? Datang pula orang dari Sulawesi. Tidak pernah ketemu Pak Gubernur, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat wajah. Landing dia di Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak Gubernur. Saya di Tanjung Pinang ini. Mau pinjam mobil. Pinjam dulu mobilnya Pak Gub. Kapolda. Ada penipu di bandara Pak. Tangkap dia. Begitu juga hidup kalian. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling cepat pulang, paling terlambat datang. Orang khotbah dia tidur, tiba-tiba sakit. Ya Allah, capek sudah saya dengan sakitku ini ya Allah. Ya Allah, capek sudah saya ya Allah. Malaikat berkata, Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek dengan sakitnya dan capek hidupnya, sekali cabut nyawanya. Maka ibu-ibu perbaiki sholat. Bu, jangan cemas kalau anakmu sarjana tidak ada kerjanya. Jangan cemas kalau anak kita sudah sarjana tapi masih nganggur. Yang perlu ibu cemaskan, sudah sarjana tidak pernah sholat. Mustahil Allah sengsarakan hidupnya bagi orang yang baik sholatnya. Jadi muliakan sholatmu, pelihara sholat. Bapak-bapak yang punya anak, pelihara aja sholatnya, kontrol sholatnya. Kalau dia tidak sholat, ingatkan sholatnya. Insya Allah masa depannya cerah. Tapi kalau tidak sholat, biar dia tinggi jabatannya, biar dia banyak duitnya, banyak gelarnya, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Maka yang pertama menghadapi masalah, perbaiki sholat. Ibu, bu, mau lunas utang? Gampang, perbaiki sholat. Biar Allah yang ngatur bagaimana caranya. Kan Allah dalam Quran, man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepadaku. Ciri-ciri orang bertakwa itu sholatnya baik. Maka yaja'allahu mahraja, kata Allah, ku angkat derajatnya, ku bukakan pintu rezekinya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka ibu tidak usah galau
ada krisis pangan, ada krisis ekonomi, ada krisis energi. Orang Islam tidak usah cemas. Yang ibu perlu pelihara solat. Biar Allah yang selesaikan urusan dunia kita. Tapi kalau sudah tidak solat, apa yang ibu mau banggakan? Bu, ibu, kalau pejabat tidak solat, orang kaya tidak solat, selebriti tidak solat, orang cakep tidak solat, orang masih bilang, ya wajarlah, dia kaya, pejabatan, banyak duitnya, satu Indonesia kenal, meskipun di akhirat sengsara, tapi paling tidak dunia dia sudah dapat. Tapi kalau ada orang sudah tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, banyak utangnya, busuk keteknya, tidak sholat lagi, kau mau diapain? Ya, Bu. Maka pulang dari acara ini, apapun kondisi ibu, sholat. Ustadz, saya lagi sakit, tidak bisa kena air Ustadz, tayamum. Ustadz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Saya praktekkan ya ibu ya, sholat duduk. Coba lihat ke sini. Ibu misalnya asam urat, rematik, susah sekali ruku. Allah. Aduh, encok amin. Daripada ibu sholat direkam cucu, repot. Dicurkan dulu. Ini orang tua sudah mau mati nih. Maka ibu boleh sholatnya pakai kursi. Anggaplah ibu doa ini. Nih, sholat duduk namanya bu. Pakai kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Kalau ruku, kepala goyang. Allahu Akbar. Cuma kepala tunduk sedikit. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Oke, selesai. Ya, saya tidak bisa sholat duduk Ustaz. Ada bisul di pantatku. 7 lagi Ustaz. Maka Allah kasih jalan keluar. Gimana? Sholat baring. Bukan sholat tidur. Sholat baring. Anggap saya lagi baring bu. Anggap lagi baring nih. Pakai bantal. Tangan masih bergerak. Kepala sudah tidak digerakkan. Allah. Kepala tidak lagi begini-begini. Karena ibu lagi baring. Saya tidak bisa baring Ustaz. Sholat pakai isyarat namanya. Mana disebut sholat pakai isyarat? Tinggal matanya yang gerak-gerak. Allahu Akbar. Gini bu, mata, lihat mata saya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allah. Ya ketawa. Saya serius ini bu. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salam ala yasin. Ustadz, saya tidak bisa sholat pakai isyarat Ustadz. Namanya sholat dalam hati. Mana yang disebut sholat dalam hati Ustadz? Mata sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak mengucapkan. Dalam hati aja ibu, begini saja. Bagaimana bacanya Ustadz? Baca dalam hati. Bayangkan lagi takbir, Allahu Akbar. Dalam hati saja. Sami Allahu liman hamidah. Dalam hati. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustadz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Iya ibu. Ini ibu-ibu paling banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Iya toh? Iya. Paling banyak ndak sholat gara-gara make up. Kuning, biru, coklat. Ada lagi model baru, dikasih lebih-lebih sedikit di sini. Kudungnya kudung sakaratil maut. Ada dia kasih miring lagi sini. Ada kayak kaleng-kaleng di belakang. Bajunya sempit, rohnya juga sempit. Kata suaminya, buru-buru kau bu, kita keterlambat. Apa kata istrinya? Sebentar pak.
Beleng-beleng. Coba lihat ibu gubernur. Coba lihat ibu gubernur. Nggak ada mikap-mikap. Itu. Ini baru ibu ketua RT. Ayo. Kalau ibu terlalu banyak mikap, pasti ibu malas sholat. Kenapa? Salon. 200.000 ini. Saya mau mikap, dilarang. Tidak, silakan. Tapi ibu wudhu dulu. Wudhu dulu baru dandan. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah tapi sedikit aja Ustaz, ndak habis, tetap batal. Bu, Pak, bagaimanapun kondisinya Bapak, sholat. Sholat. Kalau anaknya Bapak ndak lihat sholat, kata Nabi, 7 tahun ajar anakmu sholat. 7 tahun. 10 tahun masih tidak mau sholat, pukul mereka. Tapi kita lebih bangga kalau anak kita pandai bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau dia tidak tahu sholat. Kita merasa hebat anak kita kalau dia pandai bahasa Korea. Kita tidak khawatir anak kita Jumat tidak datang sholat. Padahal kalau anak-anakmu tidak sholat, tidak ada semua gunanya prestasi. Maka kesimpulan pertama menghadapi masalah kali ini adalah takarrub ilallah. Gimana cara takarrub ilallah? Adalah sholat. Yang kedua, menghadapi masalah ini, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah, jangan kau putus asa. Selesai sholat, minta pertolongan Allah. Berdoa, berdoa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Bu, ibu, mau saya ajarkan doa anak soleh yang bisa jadi ulama besar. Mau ibu? Ayo ikut sama-sama kita doa. Ini doa anak supaya anaknya jadi ulama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Asal ikut saja. Itu doa makan ibu. Ibu hafal tapi tidak tahu artinya, jadi asal ikut. Itu maknanya. Ibu kadangkala tidak sampai doa karena ibu tidak tahu apa yang ibu minta. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu boleh pakai bahasa Melayu, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Jambi, boleh pakai bahasa Bugis, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Doa yang ingin disampaikan, ya Allah, dalam hatinya, pelihara suamiku agar dia setia. Ternyata doa yang dia baca, doa minta hujan. Maka boleh pakai bahasa apa saja, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Amin ya Allah. Oh, suaminya baru kawin lagi. Ya ibu, minta kepada Allah, seberat apapun beban ini, sekecil apapun penderitaan kita, sebesar apapun beban hidup, kecil besar, tetap minta pertolongan kepada Allah. Sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka menghadapi masalah, doa, 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 doa. Selesai sholat, doa. 5 kali sehari semalam wajibnya, 5 kali minta sehari semalam. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Kalau tidak dikabulkan, apa yang Bapak minta, percaya apa yang Bapak minta tidak baik. 2014 lalu saya ikut Pilwali Makassar. Kalah Ustadz, 10 pasang calon Pak, 10 pasang. Kalah? Tidak, cuma lebih banyak suaranya yang menang. Saya tidak kalah, cuma lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya, tapi saya ambil hikmah. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak ceramah malam ini di sini. Allah kasih yang terbaik. Bapak-bapak caleg sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah sumbang jilbab, tidak terpilih. Percaya apa yang Bapak minta tidak baik. Kita hanya wajib berdoa, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadapi masalah ini,
Setelah sholat perbaiki, kemudian banyak berdoa. Yang ketiga, rapatkan persaudaraan. Jangan bertengkar. Ulang tahun ke-74 akan ada pilkada, akan ada pilpres, akan ada pilcaleg. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kemusuhan. Pengalaman yang lalu-lalu, bertetangga, tidak bicaraan, bermusuhan, sampai sekarang masih tidak akur dengan tetangganya. Gara-gara pilpres, satu Prabowo, satu Jokowi, cebong kampret sampai sekarang tidak akur. Mereka sudah satu paket sekarang. Pak Jokowi sudah presiden, Pak Prabowo jadi menterinya, Ma'ruf Amin jadi wapres, Sandi jadi menteri. Mereka sudah akur dalam satu kabinet. Masa kalian bertetangga tidak akur-akur, padahal kalian tidak dapat apa-apa? Maka pilkada, momen-momen politik akan datang. Jangan kalian berpecah belah. Orang yang banyak temannya, dengar, siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, tertolak dari bencana, maka kata Allah, kata Nabi, hendaklah bersilaturahmi. Hendaklah kalian memperpanjang persaudaraan. Saya selalu sering sampaikan, saya tidak kaya, saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Saya tidak banyak duit, Pak, tapi banyak teman saya. Temanku yang banyak duitnya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kenapa? Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya pergi pasar, Ibu. Makanya Mama Nyece, istri saya, senang sekali kalau saya ke pasar. Kenapa? Tidak laku duit saya, Bu. Baru saya turun dari mobil, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Oh, kalau saya ke pasar itu, saya bawa keranjang, ada isi telur. Berapa, Ji? Tidak usah, Ustaz. Tidak enak, masih pagi-pagi. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Allahu Akbar. Saya pergi kantor polisi, memperpanjang SIM. Baru saya turun, dilihat sama Kapolres Tabes. Ada Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap, Komandan. Ada apa ini Ustaz pagi-pagi? Perpanjangan SIM, Komandan. Panggil Kasat Lantas. Bantu Ustaz ya, mudahkan. Jangan lagi kau minta uangnya, dosa kau minta uang Ustaz. Selesai. Iya toh. Maka bodoh kita kalau memperbanyak musuh. Biarkan orang musuh kita, tapi jangan kita yang musuhi mereka. Maka saudaraku, 3 kiat menghadapi masalah ini. Saudara, persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Iya toh? Coba lihat. Saya jalan malam-malam, tahan tuh kaki. Aduh, kaki tahan tuh. Seluruh badan saya merasakannya. Yang pertama bereaksi mulut. Aduh. Iya toh? Yang kedua bereaksi mata, cari. Mana dia? Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kau jalan memang kau suka bodoh ini, bodoh. Mana? Maka begitu mestinya kita di Kepri. Provinsi kita provinsi yang baru. Yang tadinya dengan Riau, sekarang menjadi provinsi Kepulauan Riau. Kalian tidak akan maju dan ketinggalan dari provinsi induk kalau kalian berpecah belah. Kalau mau maju Kepri, saudaralah kalian. Persaudaraan modal dalam membentuk kekuatan. Dengan ada kekuatan, maka kalian akan bisa melakukan apa saja. Satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Inilah makna dari wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.
Saya tahu pesannya ini dia kasih keras mic, itu artinya Ustadz sudah selesai karena sudah tengah malam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Kesimpulan, menghadapi masalah, satu, dekatkan diri kepada Allah, sempurnakan sholatmu. Yang kedua, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Yang ketiga adalah rapatkan persaudaraan. Dan yang keempat, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kagum sama Pak Gubernur. Hampir seharian saya sama Pak Gubernur. Tadi di atas mobil saya dibawa jalan-jalan keliling, lihat ini. Sepanjang jalan kadangkala beliau baca salawat. Saya dengar-dengar, hebat juga ini Pak Gubernur. Boleh tanding Pak Gubernur. Kumpul seluruh gubernur yang ada di Indonesia, termasuk menteri-menterinya, hafal salawat yang tadi disampaikan. Kira-kira seluruh gubernur, hanya beliau Gubernur Kepri yang hafal salawat tadi. Jangankan sama gubernur, sama kamu aja banyak yang hafal. Mudah-mudahan dengan hadirnya gubernur yang baik, ya, Allah berkahi provinsi kita, Allah rahmati kampung kita, Allah hindarkan dari mala bahaya. Mudah-mudahan demikian adanya, amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya juga ingin berpantun, tapi di ujung pantun saya ucapkan cakep. Bisa? Bisa? Nah, dari mana datangnya cinta? Dari WA, dari Facebook turun ke WA. Ulang, masih kurang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi